Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Kamila Rifiandi. Di sini saya akan membahas tentang konflik sampit yang terjadi pada tahun 2001 sebagai contoh konflik lintas budaya antara etnis Dayak dan Madura. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan hambatan komunikasi lintas budaya yang terjadi yang menjadi konflik serta strategi komunikasi yang bisa dilakukan untuk membangun kembali hubungan dan kepercayaan antar kelompok setelah konflik terjadi. Nah, konflik sampit tahun 2001 bisa dilihat sebagai contoh kegagalan komunikasi lintas budaya antar etnis Dayak dan Madura. Konflik ini sebenarnya bukan muncul tiba-tiba, tapi karena ada banyak masalah yang lama-lama menumpuk. Seperti perbedaan budaya, masalah sosial, ekonomi, dan hubungan antar kelompok yang kurang baik. Nah, dari sudut pandang ilmu komunikasi, konflik ini terjadi karena adanya hambatan dalam memahami satu sama lain. Hambatan pertama yaitu stereotip antar etnis. Nah, stereotip itu kayak memberi cap atau label tertentu ke kelompok lain. Jadi, orang tidak lagi melihat seseorang sebagai individu, tapi langsung menilai berdasarkan kelompoknya. Misalnya ada anggapan tertentu terhadap etnis lain yang akhirnya membuat hubungan menjadi kurang nyaman. Akibatnya komunikasi jadi tidak objektif karena apapun yang dilakukan kelompok lain sering dianggap negatif. Hambatan kedua adalah prasangka sosial. Nah, prasangka juga membuat seseorang punya pikiran buruk terhadap kelompok lain tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Saat ada masalah kecil antar individu, masyarakat yang sudah punya prasangka ini jadi gampang terpancing emosi. Masalah yang awalnya cuma antara dua orang akhirnya dianggap sebagai masalah antar kelompok. Dari sini konflik jadi makin besar karena masing-masing kelompok harus membela kelompoknya sendiri. Selain itu juga ada etnosentrisme, yaitu sikap merasa budaya sendiri yang paling benar atau yang paling lebih baik dibandingkan dengan budaya lain. Dalam kasus sampit, cara berbicara, cara penyelesaian masalah, dan cara menjaga harga diri antara Dayak dan Madura itu berbeda karena masing-masing melihat dari sudut budayanya sendiri. Tindakan yang sebenarnya biasa aja bisa dianggap menyinggung oleh kelompok lain. Nah, akibatnya muncul salah paham dan rasa curiga. Hambatan berikutnya adalah perbedaan nilai budaya dalam memaknai ucapan atau tindakan. Setiap budaya punya cara pandang yang berbeda. Jadi ucapan atau perilaku yang dianggap normal oleh satu budaya atau satu kelompok bisa dimaknai berbeda oleh kelompok lain. Kalau situasinya udah tegang, salah paham kecil juga bisa memicu konflik yang besar. Nah, konflik juga bakal makin parah karena banyak informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena dari mulut ke mulut dan informasi itu kadang membuat provokatif masyarakat. Jadi masyarakatnya tuh kayak lebih mudah percaya dan berita yang mendukung kelompoknya sendiri. Akibatnya komunikasi tidak bisa lagi dipakai untuk mencari solusi atau klarifikasi, tapi malah memperbesar rasa malah dan takut terhadap kelompok lain. Dari kasus ini bisa dilihat kalau komunikasi itu bukan cuma untuk menyampaikan pesan, tapi juga penting untuk membangun kembali kepercayaan antara kelompok. Dengan adanya dialog, mediasi, sikap saling menghargai, dan mau mendengarkan satu sama lain, hubungan yang sempat rusak bisa perlahan diperbaiki. Jadi, nilai seperti empati, toleransi, keterbukaan, dan komunikasi damai sangat penting supaya konflik seperti ini tidak terulang lagi. Nah, dalam menyelesaikan konflik seperti kasus sampit, komunikasi punya peran yang sangat penting. Komunikasi bukan cuma dipakai untuk menyampaikan pesan damai, tapi juga untuk membangun lagi rasa percaya antar kelompok Dayak dan Madura setelah konflik ini terjadi. Karena setelah konflik biasanya muncul rasa takut, curiga, bahkan
trauma, jadi dibutuhkan komunikasi yang bisa membuat kedua kelompok merasa aman dan dihargai. Pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam penyelesaian konflik ini yaitu pemerintah daerah, tokoh adat Dayak dan Madura, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, pemuda, serta masyarakat dari kedua kelompok. Nah, semua pihak ini sangat penting dilibatkan supaya komunikasi bisa berjalan dengan seimbang dan tidak ada kelompok yang merasa diabaikan. Tokoh adat dan tokoh agama juga punya pengaruh besar karena biasanya lebih didengar dan dihormati oleh masyarakat. Nah, bentuk komunikasi yang bisa digunakan misalnya dialog warga, forum adat, mediasi antar tokoh masyarakat, kampanye damai, dan kegiatan bersama antar budaya. Dialog warga juga penting supaya masyarakat bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain, dan perasaan mereka juga bisa tercurahkan secara langsung tanpa adanya kekerasan. Nah, selain itu, mediasi juga dibutuhkan agar masalah bisa dibahas dengan kepala dingin dan ada pihak penengah yang membantu mencari solusi. Kegiatan budaya bersama juga bisa membantu memperbaiki hubungan sosial karena masyarakat jadi lebih sering berinteraksi secara positif. Nah, pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perbedaan budaya bukan alasan untuk bermusuhan. Masyarakat juga perlu diajak untuk saling menghargai, menjaga persatuan, dan tidak mudah percaya pada informasi yang provokatif. Selain itu, penting juga untuk menanamkan bahwa konflik hanya akan merugikan semua pihak, sedangkan perdamaian akan membuat kehidupan masyarakat lebih terasa aman dan damai. Media atau saluran komunikasi yang bisa digunakan melalui pertemuan langsung, forum masyarakat, media sosial, radio lokal, spanduk kampanye damai, serta kegiatan budaya atau keagamaan. Media sosial bisa dipakai untuk menyebarkan pesan perdamaian dan mengurangi penyebaran hoaks. Sementara komunikasi tatap muka tetap penting karena lebih efektif untuk membangun kedekatan dan rasa saling percaya. Nilai-nilai komunikasi yang harus ditekankan yaitu empati, saling menghargai, keterbukaan, keadilan, toleransi, dan rekonsiliasi. Masyarakat juga perlu belajar bahwa mendengarkan sudut pandang kelompok lain dan tidak langsung menghakimi. Dengan adanya sikap saling menghormati dan terbuka, hubungan yang sempat rusak karena konflik bisa perlahan diperbaiki. Jadi, komunikasi dalam penyelesaian konflik bukan hanya sekedar menyampaikan pesan damai, tetapi juga menjadi cara untuk membangun kembali hubungan sosial dan rasa percaya antar kelompok. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masyarakat bisa lebih mudah berdamai, mengurangi prasangka, dan hidup berdampingan secara harmonis kembali. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.